Inter terpuruk di menit-menit akhir pertandingan dan kehilangan rekor tak terkalahkan di Eropa di markas Bayer Leverkusen. Seperti dilansir Tuttosport, jika Inter berhasil menahan imbang Leverkusen kemarin, maka hasil itu akan membawa Nerazzurri semakin dekat ke kualifikasi langsung ke babak 16 besar. Namun, dengan kekalahan Nerazzurri harus menentukan nasibnya dengan menang melawan Sparta Prague dan Monaco. Hal ini tidak memerlukan usaha keras, namun yang pasti diperlukan adalah semangat inisiatif yang lebih besar dibandingkan yang terlihat di pertandingan melawan Leverkusen kemarin. Sepanjang pertandingan melawan Leverkusen, satu-satunya peluang tuan rumah sebelum gol terjadi adalah mister gawang Tella di awal pertandingan, kemudian Inter mencoba melakukan serangan balik, namun Taremi dan Thuram tidak efektif. Masalah Inter berlanjut dalam hal absennya pemain bertahan. Seperti yang digarisbawahi oleh Gazzetta dello Sport, meskipun lini depan dan lini tengah sudah lengkap untuk pertandingan melawan Lazio, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk lini pertahanan. Pavard dipastikan tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Lazio karena belum sembuh dari cedera yang dideritanya. Sementara Acerbi masih ada harapan untuk tersedia, namun rehabilitasi Acerbi jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Denzel Dumfries sudah pulih dari demam yang menghalanginya untuk tampil di pertandingan Liga Champions melawan Leverkusen, dan kemarin, sang pemain sudah kembali berlatih. Oleh karena itu, kemungkinan besar Dumfries akan kembali ke lapangan mulai menit pertama pada pertandingan melawan Lazio. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa segalanya tampak sudah berakhir. Namun kemudian pada hari Selasa Francesco Acerbi merasakan ketidaknyamanan dalam latihan seperti yang terjadi di Verona. Oleh karena itu, Acerbi dipastikan masih tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Lazio. Tuttosport melaporkan bahwa Inter telah membuka diri terhadap penjualan Marko Arnautovic. Nerazzurri akan memberikan sang pemain secara gratis, namun gajinya harus dibayar seluruhnya oleh Torino. Sementara, Torino membutuhkan sang penyerang menurunkan gajinya dari 3,5 juta euro menjadi 1,7 juta euro per tahun. Keputusan kini ada di tangan Arnautovic, tetapi rute Arnautovic tampaknya cocok untuk Torino. Corriere della Sera mengabarkan bahwa sejak Februari 2022 melawan Liverpool, Inter belum pernah menyelesaikan pertandingan Liga Champions tanpa pernah melepaskan tembakan tepat sasaran. Namun hal itu terjadi lagi di pertandingan melawan Leverkusen kemarin. Sejauh ini pergantian pemain hampir selalu berhasil, tetapi ada kekurangan alternatif dan ada juga 3 pemain penting yang absen seperti Dumfries, Acerbi dan Pavard. Jika kondisi Acerbi tetap sama seperti yang ada dalam 2 bulan terakhir, akan lebih baik jika Inter melakukan intervensi pada awal Januari karena kurangnya alternatif sudah merugikan Inter di Liga Champions musim lalu. Sementara itu, alternatif yang ada masih kurang berkontribusi. Taremi kurang cepat, Fratesi kehilangan kegunaannya saat bermain tanpa bola, sementara Aslani kesulitan melepaskan diri dari tekanan. Tuttosport mengabarkan bahwa setelah pramusim yang sangat meyakinkan, Mehdi Taremi masih belum bisa tampil maksimal. 0 gol dari permainan terbuka dan tidak pernah mencetak gol di Serie A. Ini adalah sebuah krisis yang harus ditangani sesegera mungkin. Taremi terbiasa mencetak gol, musim lalu ia mencetak 11 gol dalam 35 penampilannya. Pada tahun-tahun sebelumnya ia telah mencetak angka-angka penting, 31 gol pada musim 2022-2023, 26 gol dan 23 gol pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, wajar jika kita berharap lebih, apalagi sang pemain selalu menjadi starter di Liga Champions. Fabio Capello kepada Sky Sport berbicara tentang kekalahan Inter atas Leverkusen dengan mengatakan, "Saya yakin lini tengah itu penting, dan perubahan di lini tengah saat melawan Leverkusen menurunkan kualitas, terutama dalam koordinasi dan pergerakan tim. Menurut saya, aspek ini selalu sangat penting untuk dipertimbangkan, dan di masa depan Simone Inzaghi mungkin akan melakukan lebih sedikit eksperimen." Sulit mengomentari pertandingan yang kami tonton. Di satu layar kami menonton puisi sepak bola, di layar lain kami menonton pertandingan yang diblokir, kata Zvonimir Boban dalam analisis paralel pertandingan Atalanta Real Madrid dan Bayer Leverkusen Inter di Sky Sport, di mana mantan pemain Milan ini dengan tenang mengomentari kekalahan Nerazzurri melawan Leverkusen dengan mengatakan, kekalahan ini bukanlah sebuah bencana, ini menjadi pelajaran karena Inter harus selalu menjadi Inter.
Sederhana saja, Leverkusen punya ambisi untuk menang, sementara Inter punya ambisi untuk hasil imbang. Esteban Cambiaso kepada Sky Sport berbicara tentang kekalahan Inter atas Leverkusen dengan mengatakan, "Saya pikir Inter tidak ambisius dan memberi kesan bahwa mereka pergi ke Leverkusen untuk mendapatkan 1 poin. Kadang-kadang ketika kita senang dengan sedikit, kita merasa puas, sementara yang lain tidak." Leverkusen berusaha hingga saat-saat terakhir untuk mencetak gol yang akhirnya tiba. Hasil ini tidak mempersulit apapun, tapi ini adalah sebuah langkah mundur, namun tidak ada yang dramatis. Andrea Barzaigi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, "Saya tidak mengharapkan awal yang berbeda dari Thiago Motta. Ada banyak perubahan dan kemudian ada pemain yang cedera. Juve belum tersingkir, tapi mereka jelas bukan favorit untuk meraih Scudetto musim ini. Saya melihat Inter unggul, kemudian Napoli dan Atalanta jika mereka terus seperti ini." Goran Pandev kepada Inter TV berbicara tentang pertandingan Leverkusen-Inter dengan mengatakan, "Inter memainkan pertandingan yang luar biasa dan tidak pantas kalah, tetapi inilah sepak bola. Inter harus mengesampingkan kekalahan ini dan memikirkan pertandingan berikutnya yang menanti mereka. Masih ada 2 pertandingan lagi di Liga Champions dan mereka perlu mendapatkan 6 poin." Dilansir FC Inter News, berdasarkan kemenangan yang diraih kemarin di lapangan Bayer Leverkusen, Inter Primavera asuhan Andrea Zanchetta menjadi tim keempat dalam sejarah Youth League yang meraih 6 kemenangan dalam 6 pertandingan grup setelah Chelsea pada musim 2013-2014, Manchester City pada musim 2014-2015 dan Real Madrid pada musim 2014-2015. Giuseppe Marotta, Presiden Nerazzurri kepada ANSA mengatakan, siaran gratis laga Lazio Inter di DAZN adalah momen untuk dirayakan. Pertandingan antara juara bertahan Italia Inter yang tampil sangat baik dan Lazio yang sedang dalam performa terbaiknya. Ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa antara dua tim yang bersaing memperebutkan tempat teratas di Liga. Kita semua, klub, pemain, dan mereka yang menyiarkan pertandingan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempertemukan dan melibatkan semakin banyak penggemar Lazio dan penggemar Inter. Dilansir FC Inter News, Ivan Ramiro Cordoba membela Kapten Lautaro Martinez. Mantan B Inter itu tidak menyukai penilaian hantu yang diberikan Gazzetta dello Sport kepada Kapten Nerazzurri tersebut dalam rapor laga melawan Bayer Leverkusen. "Hormati Lautaro, kenangan yang singkat," tulis Cordoba di jejaring sosial Gazzetta dello Sport di bawah postingan rapor yang mereka posting.